Oke, Bapak. Baik, langsung saja ya saya baca. Kalau Nanti Sudi karena ini harus selesai di pertemuan kali ini. Mungkin jadi dua kali. Pak izin keluar untuk masuk lewat laptop bisa Pak ya? Oh, boleh, silakan aja. Santai, ini kan Anda bisa putar lagi nanti. Ya Pak. Oke, jadi ini bagian power sebelum ke conclusion. The last theme I will address concerns the first issue of power. Tema terakhir yang akan saya bahas adalah adalah tentang isu besar mengenai power, kuasa. In his valedictory lecture delivered just a couple of months ago at this very place, Andre Trochers explained that whether we like it or not, religion and power are inextricably bound up with each other. Di dalam kuliah perpisahannya yang disampaikan beberapa bulan, eh, baru saja 2 bulan yang lalu di tempat ini, maksudnya di Universitas Utrecht, Belanda, agama dan kuasa itu terhubung sangat erat atau berhubungan sangat erat satu sama lain. I agree, saya setuju. In a sense, dalam pengertian, I have been talking about power in a sense, pada taraf tertentu. I have been talking about power throughout this lecture. Saya telah membicarakan mengenai kuasa sepanjang kuliah ini. As we saw, sebagaimana kita lihat, religious aesthetics deploy, affirms, and sustain particular sensory perceptions, experiences, and thought. Sebagaimana kita lihat, estetika agama menggunakan, menegaskan, dan melanggengkan atau menopang persepsi-persepsi indrawi tertentu. Persepsi-persepsi, pengalaman-pengalaman, dan pemikiran indrawi tertentu. Even granting them the status of truth. Bahkan memberikan sensor persepsi, pengalaman, dan pemikiran itu status kebenaran dalam tanda petik. At the expense of other experiences and dengan mengorbankan pengalaman dan pemikiran yang lain. If closing off other possibilities that may not even have been conceived and vesting particular sensory perceptions, experiences, and thoughts with truth was is what power achieves, then religion is power pulsang. Jika menutup kemungkinan lain yang mungkin tidak atau belum eh, terpahami dan memberikan persepsi, pengalaman, dan pemikiran indrawi tertentu dengan kebenaran adalah apa yang dicapai oleh kuasa, maka agama adalah power. Tak diragukan bahwa agama adalah power. Rather than focusing on religion from a perspective from within, as I have done so far. In this section, I wish to briefly situate contemporary religion in society as embedded as embedded in political and economic power structure. Ketimbang fokus pada agama dari sebuah perspektif dari dalam, sebagaimana sudah saya lakukan selama ini, selama pembahasan ini, dalam
di bagian ini saya ingin secara singkat menempatkan agama kontemporer di dalam masyarakat, yakni sebagaimana tertanam di dalam struktur kuasa ekonomi dan politik. Let me begin with political power and the question of the nation state. Mari kita mulai dengan kuasa politik dan pertanyaan tentang negara bangsa. You may recall that in the introduction to the lecture, I intimated that what we mistakenly take for a universal definition of religion actually mirrors the ideal role and place of religion in modern times. Anda mungkin ingat bahwa dalam pengantar untuk kuliah ini saya telah mengisyaratkan bahwa apa yang kita secara kaprah, salah kaprah jadikan sebagai atau definisi universal agama sesungguhnya mencerminkan peran ideal dan tempat agama di masa modern. Many scholars have argued that religion as we know it in the West today arose gradually in the aftermath of the Reformation. Banyak sarjana telah berargumen bahwa agama sebagaimana kita ketahui di Barat sekarang ini muncul secara bertahap, secara gradual setelah reformasi. With the rise of modern nation states, dengan lahirnya negara-negara bangsa modern, a new power balance, perimbangan kuasa baru between religion and the political emerge, antara agama dan politik muncul. Increasingly, religion was held to be placed outside of the domain of power, devoted to the task of assigning believers with symbols and help them to make sense of and orient themselves in the world. Agama semakin ditempatkan di luar domain kuasa, difokuskan atau diabdikan untuk tugas memberikan orang-orang yang beriman dengan simbol-simbol yang membantu mereka memahami dan mengarahkan diri mereka di dunia. The idea that modern religion is subject to secularization and hence confined to the private space sphere and the inner self expresses an ideology more than historical reality. Gagasan bahwa negara modern tunduk pada sekularisasi dan karenanya terbatas pada ruang privat dan diri batin, mengekspresikan, mengungkapkan sebuah ideologi ketimbang lebih dari sekedar realitas historis. But it is true that religion's place and role in society become subject to the power of the modern nation state. Tetapi juga benar bahwa tempat dan peran agama di masyarakat menjadi tunduk pada kuasa negara bangsa modern. Here in the Netherlands, for example, until the 1960s, religion agreed for the organization of society in pillars, the remains of which are still with us today. Di sini di Netherlands misalnya, hingga tahun 60-an, 1960-an, agama menawarkan grid atau jejak ya,
atau apa? Creed. Creed apa di situ? Halo, creed. Ada yang tahu artinya creed? Arti creed apa artinya? Nah, jaringan antara jaringan bagi organisasi masyarakat di dalam pilar-pilar yang sisa-sisanya masih bersama kita sekarang. Indeed, this very university testifies to the public impact of modern Protestants as embodied by Abraham Kuyper. Memang sungguh universitas ini, maksudnya Universitas Utrecht, memberikan kesaksian kepada impact publik, pengaruh publik dari Protestantisme modern sebagaimana tertubuhkan oleh Abraham Kuyper. Abraham Kuyper itu salah satu founding father dari Universitas Utrecht. In the course of colonization, the modern state was introduced all over the world. Selama kolonisasi, negara modern diperkenalkan ke seluruh dunia, di seluruh dunia. Well, the notion of the immediate community of the nation certainly could not be implemented into entirely different political context, as if it were a transportable module, as critiqued by Van der Veer. The claim right on the part of the colonial and later post-colonial states who will control over religion and the supernatural or transcendental at last instigated new relationships between religion and politics all over the world. Meskipun gagasan tentang komunitas terbayangkan dari bangsa, satu konsep dari Ben Anderson, tentu saja tidak bisa diimplementasikan ke dalam konteks politik yang sepenuhnya berbeda, seolah terputus barusannya. Saya lanjutkan. Oke. Claim the claim right yang nyata pada pihak negara-negara kolonial dan kemudian postkolonial untuk memberikan kontrol, menguasai kendali atas agama dan yang supernatural atau transcendental secara umum, memicu hubungan baru antara agama dan politik di seluruh dunia. In his recent inaugural lecture, my colleague Oscar Salemink has pointed how the Marxist Vietnam state carefully orchestrates the coexistence of different religious affiliation in public national ritual. Dalam kuliah inaugurasi atau ya kalau mau jadi profesor itu pengukuhan baru-baru ini dari teman saya Oscar Saleming menunjukkan bagaimana negara Vietnam yang Marxis secara hati-hati mengorkestrasi kewujudan bersama dari afiliasi berbagai agama di dalam ritual-ritual nasional. Well, it seems that the state is still more or less in charge. There are indications that it proves increasingly difficult to hold religion in check. Meskipun tampak bahwa negara masih kurang lebih bertanggung jawab atau masih mempunyai kekuatan, ada indikasi bahwa negara semakin sulit untuk mengecek, mengoreksi agama. Artinya
semakin sulit untuk mengendalikan agama. Ironisnya, religion thrives in the wake of IMF instigated politics in favor of democratization and plays a major role in current politics of belonging. Ironisnya, agama berkembang setelah kebijakan-kebijakan IMF demi demokratisasi dan memainkan peran penting di dalam politics of belonging, politics kepemilikan atau ya sekarang ini the balance of power between religion and state seems to be changing. Keberimbangan kuasa antara agama dan negara tampaknya berubah. In most of context, dalam banyak konteks. Pak, mohon maaf Pak, tagnya nggak ada di layar. Tagnya nggak ada di layar. Teksnya Pak. Teksnya nggak. Oke. Ya, teksnya harus kembalikan ya. Baik. Oke. Sudah kelihatan ya? Sudah Pak, sudah. Oke. Saya kembali ini. Perimbangan kuasa antara agama dan negara tampaknya berubah. In the context of politician, in a host of context, politicians make sincere attempts to negotiate and even serve along with the appeal of fundamentalist or Pentecostal Christianity, Islamic reform movements, or Hindu nationalists. Dalam sejumlah konteks, para politisi berupaya membuat upaya untuk menegosiasi dan bahkan berselancar dengan seruan fundamentalis, Kristen Pentekostal atau fundamentalis, gerakan reformasi Islam atau nasionalis Hindu. How religious identities forms as thereby distinct bodily discipline and sensual regimes and vested with the aura of truth relates to national or other identities is a question that calls for our utmost attention in the future. Bagaimana identitas agama yang terbentuk sebagaimana oleh disiplin-disiplin tubuh yang khas dan juga rezim indrawi dan diberi aura kebenaran berhubungan dengan identitas nasional atau lainnya merupakan pertanyaan yang membutuhkan perhatian tinggi in the future, di masa depan. Is it that religious identity as called into being by, for example, Pentecostalism or Islamic reform movements are so compelling because they entail a religious aesthetic that does not only form subjects in a way that goes under the skin, but also vest them with the power of God. Tidakkah atau apakah identitas agama sebagaimana diserukan misalnya oleh Pentekostalisme ataupun gerakan reformasi Islam itu sedemikian menarik karena identitas agama itu memberikan estetika agama yang tidak hanya membentuk subjek dengan cara yang berada di bawah kulit, maksudnya subjek yang dengan cara yang sangat mendalam, but also wisdom, tetapi juga mengisi identitas itu dengan power of God, dengan kuasa Tuhan. To what extent, sejauh mana can secular identitas sekular at all complete with ada yang mau diadmit.
Ini dulu. Oke. Sejauh mana identitas sekuler, ya, secara berkompetisi dengan seruan-seruan kuat yang dibuat kepada the sublime, yang sublime. What does it mean for our understanding of politics that politicians as George Bush in their post 9/11 speech tap into religious language all the time? Apakah maknanya sejauh mana? Apakah artinya bagi pemahaman kita tentang politik yang para politisi seperti George Bush di dalam pidato pasca 9/11 itu masuk ke dalam bahasa agama all the time, selalu masuk dalam. The transforming relation between religion and politics cannot be analyzed without taking into account the global spread of capitalism that ensue new ways of organizing production and consumption and bring forth as much as requires new ethics and aesthetic. Hubungan yang berupa antara agama dan politik tidak bisa dianalisis tanpa mempertimbangkan meluasnya kapitalisme global yang memberikan cara baru untuk mengorganisasi produksi dan konsumsi yang membawa sebanyak yang diperlukan, membawa etika baru dan estetika dan estetika baru. We need to investigate how all the kinds of practices of religious mediation and the sensational forms produced and sustained by these mediation practices are situated in those broader power structure that characterize new liberal capitalism. Aduh, hampir lupa saya untuk di mana ini tadi. Oke, transfer. Oke, saya ulangi. Kita perlu meneliti bagaimana semua praktek dan mediasi agama dan bentuk-bentuk sensasional yang diproduksi dan dilanggengkan atau ditopang oleh praktek mediasi ini tersituasikan di dalam struktur kekuasaan kuasa yang lebih luas yang mencirikan kapitalisme neoliberal. My point here is, of course, not to launch an audit view of capitalism in terms of simplistic Marxist economic determinism. Poin saya di sini tentu saja bukan untuk melaunching atau mengemukakan pandangan usang mengenai kapitalisme dengan cara menurut determinisme ekonomi Marxis yang simplistik. It is entirely inappropriate to regard religion as a mere ideology that reflects and sustain a particular mode of production. Ya. Poin saya di situ tentu saja untuk melaunching ini. Oke. It is entirely inappropriate. Sepenuhnya tidak tepat untuk memandang agama sebagai sekedar ideologi. Ya, sebagai ideologi yang merefleksikan dan melanggengkan mode produksi tertentu. This of course was the key point made by Max Weber in his Protestant. Ini tentu saja merupakan poin inti yang dibuat oleh Max Weber di dalam Protestant. While Weber stressed the elective affinity between the Protestant work ethic and the rise of capitalism, he neglected the sphere of consumption as has been pointed out by Colin Campbell. Meskipun Weber menekankan afinitas elektif antara etika kerja Protestan dan munculnya kapitalisme, dia menafikan ruang konsumsi sebagaimana ditunjukkan oleh Colin Campbell.
In our time, di masa kita, it is of imminent concern to investigate how religion organizations of all can relate to the sphere of both production and consumption. Di masa kita sekarang sangatlah penting untuk meneliti bagaimana organisasi agama dari semua bentuk atau semua bentuk organisasi agama berhubungan dengan ruang produksi dan konsumsi. Let me return to Pentecostalism once again. Mari kita kembali kepada Pentecostalism sekali lagi. As David Martin has argued, our Pentecostalism, with its emphasis on a mobile self and a portable charismatic identity, is a religion that speaks to experiences of dislocation and fragmentation and increasing mobility. Sebagaimana David Martin telah mengemukakan, Pentecostalism dengan penekanannya pada diri yang mobile, yang mobile beragama, dan juga identitas karismatik yang bisa dibawa. Nah, ini istilah-istilah harus dicari langsung ininya pengertiannya dalam karya si David Martin, merupakan agama yang berbicara pada pengalaman tentang dislokasi, kehilangan tempat, dislokasi, fragmentasi, dan increasing mobility, mobilitas yang semakin bertambah. While one can certainly discern an extraordinary consonance between Pentecostalism and new liberal capitalism, the question still is how both are thought to be related. Meskipun kita tentunya bisa memahami konsonansi luar biasa atau hubungan yang luar biasa antara Pentecostalism dan kapitalisme neoliberal, pertanyaannya tetaplah bagaimana keduanya bisa dipandang berhubungan. One proposition that one often comes across in the study of Pentecostalism is that conversion to this religion would have people cope with the intricacy of modern life. Satu proposisi yang kita sering temukan di dalam studi Pentecostalism adalah konversi ke dalam agama ini, agama Pentecostalism ini akan membantu orang untuk mengatasi intrikasi atau kerumitan-kerumitan kehidupan modern. With its emphasis on the individual, one again religiosity that save people from family-based network of mutual obligation, its strict morality that reject alcohol, sexual promiscuity, and other vices. And its overall methodologische Lebensführung, the Pentecostal churches are found to empower members to improve their social economic position in society. Dengan penekanannya pada religiusitas individual, born again, orang yang terlahir kembali menjadi menemukan identitas baru keagamaannya, yang severe, yang severe, yang mengalami, yang menimpa pada orang severe. Severe ini memperburuk orang dari network, jaringan yang berbasis family, dari mutual obligation, kewajiban satu sama lain, moralitasnya yang sangat kaku, yang menolak alkohol, hubungan seksual tanpa ini, dan juga penyakit-penyakit yang lainnya. Lebensführung metodologisnya secara keseluruhan, gereja-gereja Pentekostal pandang memberdayakan anggota untuk meningkatkan posisi ekonomi sosial mereka di dalam masyarakat. Well, I would not deny that conversion to
Pentecostalism may be of help in solving everyday problems, I still find it problematic to explore the consonant of Pentecostalism and capitalism merely through the prism of coping. Meskipun saya tidak menafikan, menolak bahwa konversi ke dalam Pentecostalism mungkin eh, eh, membantu untuk memecahkan problem sehari-hari, saya masih eh, memandang problematik untuk mengeksplorasi hubungan antara hubungan keselarasan Pentekostalisme dengan kapitalisme semata-mata melalui prisma coping. Oke. Sepertinya harus eh, saya hampir selesai, tapi ini kalau dilanjutkan kehabisan waktu. Jadi saya ini dulu ya, saya ganti link lagi ya. Jadi kita bikin dua apa ini. Oke, ini hampir selesai di conclusion. Jadi yang terakhir ini pakai yang berikutnya. Siap. Oke, Ya, Pak. stop share. Jadi ditunggu ini yang berikutnya.